Berjumpa kembali di program Bible Everyday. Hari ini kita belajar bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 dan masih tentang pelayanan Paulus di kota Korintus. Lihat bagaimana Paulus melayani, mengabarkan Injil, dan rindu sekali mengajak sebanyak mungkin orang untuk percaya kepada Yesus. Di dalam ayat yang kelima, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini Anda lihat Paulus memberitakan Injil dengan berani, dengan getol, bahkan menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias dengan kesaksian-kesaksian hidupnya yang luar biasa. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa lain." Sekalipun Paulus sudah menceritakan tentang Yesus, pengalaman hidupnya, kesaksian hidupnya diceritakan, tapi tetap saja orang-orang itu memusuhi dia, bahkan menghujat. Orang-orang itu menolak akan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Hal yang sama juga seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita rindu sebanyak mungkin orang bisa percaya kepada Yesus. Kita rindu teman-teman kita juga diselamatkan karena percaya Yesus. Kita rindu keluarga kita, keluarga besar kita juga mengenal Yesus. Namun kadangkala sekalipun kita sudah menunjukkan perubahan hidup, kita sudah menjadi kesaksian yang baik, hidup kita menjadi berkat, lalu kemudian kita juga menceritakan tentang Yesus. Namun ada kalanya kita menghadapi sebuah kenyataan bahwa orang itu menolak pemberitaan Injil kita. Orang itu tetap tidak mau percaya kepada Yesus. Paulus ketika menghadapi orang-orang seperti itu, Paulus berkata dengan tegas, mengebaskan debu dari pakaiannya. Ini merupakan simbol bahwa Paulus tidak lagi mau berurusan dengan mereka dan berkata, "Biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Aku bersih, aku tidak bersalah." Artinya gini, selama kita memberitakan Injil, kita tidak bersalah. Sebab kita sudah memberitahu jalan yang benar, jalan keselamatan itu. Namun kalau kita sudah memberitahu dan orang itu menolak apa yang kita sampaikan, mengambil jalan hidupnya sendiri, kita sudah bebas dari bersalah. Sebab apa? Kita sudah melakukan bagian kita. Paulus juga berani mengatakan, "Aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Aku tidak lagi bisa dipersalahkan karena aku sudah memberitakan Injil kepadamu." Mungkin kita berpikir Paulus ini mutungan. Paulus ini ngambekan, baru ditolak begitu saja, sudah mundur dan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ngambekan bukan sifat daripada Paulus. Paulus ini memang keras, Paulus memang tegas, tapi dia bukan rasul yang ngambekan. Buktinya apa? Ketika dia melayani di Ikonium, dia memberitakan Injil di sana, tapi juga difitnah, dimusuhi, diseret, dirajam, bahkan dikira mati. Lalu kemudian ketika dia bangkit, lalu kemudian dia pergi untuk memberitakan Injil, coba tebak, kemana Paulus pergi memberitakan Injil? Tetap kembali ke Ikonium, yang dulunya menolak dan bahkan merajamnya dengan batu. Kenapa Paulus kembali ke Ikonium dan memberitakan Injil? Paulus sekali lagi ingin tetap memberitakan Injil. Jangan-jangan di kesempatan kedua ini mereka mau terima Injil Kristus itu. Jadi Paulus bukan ngambekan, Paulus bukan rasul yang gampang putus asa, enggak. Tapi kalau sampai Paulus memutuskan mengebaskan debu dari kakinya dan memutuskan untuk pergi kepada yang lain, memang orang-orang ini keras hatinya luar biasa, keras hatinya kebangetan. Maka kita juga sama, tidak perlu kita menghabiskan seluruh energi, seluruh waktu kita berdebat tidak ada habisnya kepada orang-orang yang memang sudah mengeraskan hati. Orang-orang yang sudah memang dari sananya tidak mau terima Injil Kristus itu.
Kalau kita harus berhadapan dengan seperti ini, jangan ladeni dengan perdebatan yang tidak ada habisnya. Sudah, tinggalkan saja. Doakan saja. Siapa tahu nanti ada orang lain menginjilinya dan orang itu bertobat. Kita cari orang lain yang masih banyak perlu mendengar Injil Kristus ini. Maka sekarang kita belajar lagi tentang memberitakan Injil. Bagian kita hanyalah memberitakan Injil. Soal dia percaya atau tidak, itu di luar kuasa kita. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hatinya. Kalau mereka menolak, mengeraskan hati, masih banyak jiwa-jiwa yang perlu kita layani, perlu kita jangkau melalui Injil Kristus Yesus Tuhan. Tuhan memberkati.